Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang ASN. Kali ini saya akan mencoba untuk membahas pemahaman dasar hitung cepat terkait tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian pada bilangan bulat maupun bilangan pecahan. Namun teman-teman, sebelum saya menjelaskan, like dan subscribe agar channel ini bisa membantu teman-teman menjadi ASN tahun ini. Kita langsung saja. Jadi teman-teman, langkah awal teman-teman ya harus memahami konsep dasar perhitungan, dan saya pikir teman-teman sudah mendapatkan dari SD, SMP, SMA maupun perkuliahan. Tapi saya hanya mengulang teman-teman ya, bagaimana konsep dasar pada perkalian. Jadi teman-teman harus tahu dulu ketika ya positif dikali positif, hasilnya akan positif. Saya kasih contoh saja teman-teman ya. Contohnya misalnya 2 rubah, oke. Ya. Oke. Contohnya 2 ditambah 3. Maka 2 ini adalah positif dan 3 ini adalah positif. Ini yang dimaksud sama dengan 5. Maka hasilnya juga akan positif, teman-teman. Ya. Lanjut. Ya. Lanjut. Bagaimana kalau negatif dikali dengan negatif? Contohnya misalnya kita minus 2 ditambah minus 3. Maaf, ini kali ya. Minus 3. Ini 2 kali berarti sama dengan 6. Ya. 3 berarti sama dengan 6. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya minus dikali minus, maka hasilnya nanti positif. Kemudian ya, kali ini di sini adalah kali teman-temannya. Jadi kali dikalikan dengan minus, maka hasilnya akan negatif. Contoh misalnya 3 dikali minus 4 dalam kurung sama dengan ya 3 kali 4 12. Ya. 12. Karena positif ketemu negatif, maka hasilnya harus negatif juga. Jadi minus 12. Sama seperti sebaliknya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus paham, jadi kalau minus dikali dengan plus, maka hasilnya negatif. Jadi poinnya, jika positif ketemu positif, maka positif. Negatif ketemu negatif, maka positif. Jika hanya salah satunya yang positif, maka semuanya akan negatif. Ya, kita lanjut kepada pembagian. Ya, terus dulu. Sekarang kita lanjut pada pembagian. Sebenarnya pembagian teman-teman sama konsepnya, ya. Jadi ketika plus dibagi plus, maka hasilnya harus plus. Kemudian negatif dibagi dengan negatif, maka hasilnya plus. Jika salah satunya hanya plus, maka jawabannya adalah N. Kita berikan contoh. Misalnya untuk yang teman-teman, kita berikan contoh yang negatif, negatif, negatif. Misalnya minus 6 ya, dibagi minus 2 sama dengan, ya karena ini minus ketemu dengan minus, maka harus positif. Itu sama dengan 3. Ya. Kemudian kita lanjut untuk contoh yang selanjutnya. Misalnya ya 4 dibagi minus 2 sama dengan, kita dalam kolomnya, sama dengan berapa? 4 bagi 2 kan 2. Karena ada salah satu minus, berarti minus 2. Ya. Minus 2. Kita lanjut untuk penjumlahan. Kita hapus dulu ya. Baik.
Oke, kita lanjut kepada penjumlahan. Ya, teman-teman, penjumlahan paling mudah menurut saya, teman-teman, dan teman-teman selalu melakukannya. Jadi sudah jelas ya, tambah ditambah dengan plus ditambah dengan plus, maka hasilnya plus. Kemudian negatif ditambah negatif, maka hasilnya akan negatif. Kemudian tambah positif ditambah dengan negatif, maka kemungkinan hasilnya positif atau negatif. Sama dengan negatif ditambah positif, hasilnya bisa saja positif atau negatif. Kalau poin 3 dengan 4 ini tergantung sebenarnya besaran positif pada soal tersebut. Contohnya misalnya, jika soal tersebut ya ya, jika soal tersebut lebih tinggi positifnya, maka hasilnya tentunya positif. Contohnya saja 6 dikurang 4. Ya, kita saya 6 dikurang dikurang minus 4. Ya. Ingat, 6 jadi sebenarnya 6 ditambah minus 4 sama dengan 6 dikurang 4. Sama aja ya. Sama dengan 2. Jadi karena lebih tinggi positifnya, maka jawabannya tetap positif. Kalau misalnya lebih tinggi negatifnya, kita balik aja ya. Misalnya 6 ditambah ya 4 ya sama dengan berapa? Ya, minus 6 ditambah 4 sama dengan 2, kemudian minus. Kenapa minus? Karena lebih tinggi minusnya daripada 4. Sama dengan misalnya teman-teman meminjam 600.000, kemudian baru membayar 400.000. Berarti teman tinggal memiliki hutang 200.000. Jadi hutangnya belum lunas, masih ada sisa minus 200. Oke, kita lanjut untuk pengurangan teman-teman ya. Oke. Kita lanjut untuk pengurangan sama dengan konsepnya tadi ya. Tapi ingat teman-teman, di sini kalau ya positif dikurang positif itu bisa hasilnya positif atau negatif. Tergantung ya. Tergantung yang menjadi pengurangnya tersebut. Jadi tergantung ini ya teman-teman. Kalau yang ini lebih tinggi daripada yang ini, ya biasanya hasilnya akan negatif. Kita berikan contoh. Misalnya 4 dikurang 9. Ya, karena ya ini lebih tinggi, berarti hasilnya akan negatif, yaitu minus 5. Ya. Sama seperti ketika misalnya teman-teman untuk poin kedua, minus dikurang minus, ya, itu hasilnya bisa minus atau positif. Jadi di sini maaf, jadi hasilnya bisa minus atau positif. Kita ambil konsepnya sama dengan minus ditambah plus, ya, di mana di sebelah hampir sama. Jadi bisa plus atau negatif. Jadi tergantung nanti angka yang kedua tersebut. Contohnya misalnya, kita misalnya 4 ya dikurang minus 9. Sama dengan berapa? Jadi ketika minus ketemu minus, teman-teman harus ingat konsep pengalian. Jadi kita harus kembali ke konsep ini. Jadi karena minus ketemu minus, maka harus positif. Jadi bisa saja 4 ditambah 9 sama dengan 13. Jadi hasilnya adalah positif. Ya. Seperti teman-teman. Status dulu. Bagaimana untuk contoh yang ketiga? Untuk soal ketiga. Jadi ketika plus dikurangi dengan minus, maka teman-teman harus paham bahwa sama dengan plus ditambah plus. Contohnya misalnya 4 ya dikurang minus
3. Ya kan? Jadi kita rubah dulu. Jadi minus ketemu minus, maka konsepnya sama dengan ini. Hasilnya harus positif. 4 tambah 3 sama dengan 7. Ya, teman-teman. Oke, kita hapus dulu. Sekarang kita kembali kepada yang terakhir untuk pengurangan, teman-teman. Ya, untuk pengurangan, ketika minus ya, dikurang plus, tetap jawabannya negatif. Contohnya misalnya ini pada ibu aja ya, minus 4 kurang 3, maka otomatis ya, minus 4 dikurang 3 otomatis 7, kemudian ingat minus 7. Oke, itu saja untuk konsep dasar perhitungan teman-teman. Kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Oke, jadi sekarang kita masuk pada sifat operasi hitung. Ya, jadi teman-teman, ini saya hanya contoh. Sifat yang pertama adalah A tambah B sama dengan B tambah 4. Kita langsung contoh aja ya teman-teman. Ya, misalnya 3 tambah 2. Jadi 3 ini adalah A, teman-teman. 2 ini adalah B. Sama tidak ketika kita memberikan konsep B tambah A? Berarti 2 ditambah 3. Kita balik aja ya. Ya, B ditambah A. Sama tidak hasilnya? Ya, coba kita lihat. 3 tambah 2 berapa? 5. Kemudian 2 tambah 3, 5. Jadi sama aja ya. Oke. Lanjut kepada konsep kedua, A kali B sama dengan B kali A. Betul ya. Kita sama contoh aja. 3 kali 2 apa tidak sama dengan 2 kali 3. Jadi 3 ini adalah B, teman-teman. 2 ini adalah A. Ya, jadi kita rubah. Maaf, ini adalah A, ini adalah B. Kita balik. Ini adalah B dikali A. Apa jawabannya sama? Ya, 3 kali 2, 6. Kemudian 2 kali 3 adalah 6. Berarti jawabannya sama. Ya. Bagaimana dengan konsep yang selanjutnya? Yang ketiga adalah A kali B dikali C. Kita langsung aja ke dalam sebuah contoh. Misalnya yang sederhana adalah jika A adalah 3, ya, ambil contoh tadi ya, 3. Kemudian B adalah 4 dan dikali, maaf ini dikali ya, dikali, kemudian dikali 2, apakah sama dengan konsepnya sama? Jadi kita balik, ya. Maaf, B-nya adalah 4 dikali, kemudian A-nya adalah 3, ya, 3. Maaf. 3, kemudian C adalah 2. Oke. Kita coba 3 kali 4 12, kemudian kali 2 sama dengan 24. Oke. Bagaimana yang di sebelah? Apakah hasilnya akan sama? Oke, 3 kali 2 6, kemudian dikali 4. Oke, semua jawabannya adalah 24. Ya. Terus dulu. Ya, kita lanjut pada poin ini. Ya. Kalau A dikali dalam kurung B tambah C, maka sama dengan A kali B ditambah A kali C. Kita kasih contoh lagi, teman-teman. Ya, misalnya A adalah 3 seperti tadi dikali, misalnya B adalah 2, kemudian ditambah 4. Apakah sama dengan? Berarti karena ini ke sini, ya. Jadi maksudnya seperti ya. Kemudian ke sini. Jadi kita dalam kurungkan 3 kali 2 ditambah 3, ya, dikali 4. Ya, kita selesaikan dulu ya.
3 kali 2, 6, ditambah 3 kali 4, sama dengan 12. Berarti sama dengan 18. Apakah sama ketika kita langsung seperti ini? 2 kali 4 sama dengan 6. Ya, 6. Kemudian 3 kali 6 sama dengan 18. Ya, jadi sama aja ya teman-teman, 18 dengan 14. Oke, kita hapus dulu. Lanjut ke soal berikutnya, teman-teman. Sifat selanjutnya, ya, sebenarnya sama tadi ya konsepnya. Tinggal mengganti kata kurang tersebut. Jadi tadi 3 misalnya dikali 4 kurang 2 sama dengan 3 kali 4 kemudian dikurang ya 3 kali 2. Teman-teman sudah tahu kan? 3 kali 4 ini di mana? Di sini. Kemudian ke 3 kali 2 di sini. Tinggalnya seperti ini sama dengan 12 dikurang 6 sama dengan 6. Jadi kita lihat. Jadi jawaban untuk sebelah 6. Kemudian kita lihat 4 kurang 2 sama dengan 2. Jadi tinggal dikali 3 sama dengan 6 juga ya teman-teman. Ya, kita lanjut. Kita lanjut. Ya. Oke. Kita lanjut teman-teman. Jadi A ditambah 0 sama dengan 0. Jadi semua sesuatu yang ditambah 0 akan tetap 0. Misalnya 2 tambah 0 sama dengan 2. Maaf, jadi di sini A tambah 0 adalah A. Ya. Jadi misalnya 4 ditambah 0, 4. 3 ditambah 0, 3. Kemudian, jika setiap A dikali 1, maka jawabannya adalah A itu sendiri. Contohnya misalnya 3 kali 1 ya 3, 4 kali 1 ya 3. Oke teman-teman, kita lanjut. Ya, ini untuk sifat operasional persamaan dan ketidaksamaan. Ya teman-teman, misalnya A tambah B sama dengan C. Jadi konsepnya sederhana saja ya teman-teman, harus perhatikan baik-baik karena ini banyak juga yang keluar ketika kita memindahkan sesuatu dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Contohnya misalnya A tambah B sama dengan C. Ya, misalnya 3 ditambah 2 ya sama dengan 4. Kalau kita mau memindahkan 3 ini atau 2 ini, maka 3 atau 2 ini akan menjadi kurang. Ya, teman-teman. Maaf, 3 tambah 2 5 ya. Ya. Jadi kita pindahkan misalnya, jadi 3 ini kita pindah ke sebelah, maka 2 sama dengan 5 dikurang 3. Sama aja ya, 5 kurang 3 sama dengan 2. Namun biasanya teman-teman, ini biasanya ada salah satu, misalnya A diganti X atau B diganti Y. Jadi ketika kita mau mencari X, ya, misalnya X ditambah ya, X ditambah 6 sama dengan 2. Maka untuk menemukan X, biasanya kita geser 6 ini. Maka X 2, kalau kita geser karena positif, ingat, ketika digeser berubah menjadi negatif. Sehingga 2 dikurang 6. Berapa? Nilai X sama dengan 4. Ya. Oke, kita lanjut untuk poin yang kedua. Sama seperti konsepnya, jadi kalau misalnya plus, ketika dipindahkan ke kiri atau kanan menjadi negatif, dan kalau negatif dipindahkan menjadi plus. Contohnya misalnya, jadi 4, ya, 4 dikurang 6 sama dengan minus 2. Jadi kalau saya mau pindahkan minus 6 ke sebelah, berarti dia akan menjadi plus 6. Ya. Jadi 4 sama dengan minus 2 ditambah 6. Biasanya konsep ini digunakan ketika dalam persamaan yang seperti ini ya, teman-teman. Y dikurang 6 sama dengan ya, Y dikurang 6 sama dengan minus 2. Maka berapa nilai Y? Karena yang dicari adalah Y, biasanya kita harus memindahkan 6
ke sebelah. Maka ya, karena dia minus, kemudian mau dipindahkan menjadi 6, ingat ditambah ya. Dia menjadi plus karena dipindahkan. Jadi Y sama dengan minus 2 ditambah 6 sama dengan ya, kurang ditambah 6 berarti harusnya plus 4. Ini jawabannya. Ya, bagaimana kalau kali yang ingin dipindahkan? Hapus dulu. Ya, bagaimana kalau ini yang mau dipindahkan? Jadi kalau A kali B sama dengan C, ya, maka teman-teman harus tahu atau paham, maka B sama dengan C dibagi A. Jadi kalau pengali pindah ke sebelah, ya, dia akan menjadi pembagi. Contohnya misalnya 3 ya dikali 2 sama dengan 6. Kalau kita pindahkan teman-teman salah satunya ya, misalnya 3 atau 2, kita ambil aja contoh misalnya, karena di sini positif ya. Dan ini pengalian, teman-teman harus tinggal memindahkan dan menjadi pembagi ya, sama dengan 6 bagi 3. Maka ini kita coret, masih tinggal 2 sama dengan 6 bagi 3. Ya, 6 bagi 3 kan sama dengan 2, teman. Dan ini biasanya sama juga pada saat ada soal yang lebih cenderung kepada bentuk persamaan. Misalnya Y ya dikali 3, kita ambil contoh aja ya. Y kali 2 sama dengan 6. Berapa nilai Y? Atau biasanya ya 2Y. Ya, karena Y kali 2 sama dengan 2Y sama dengan 6. Berapa nilai Y? Y sama dengan ya 6 dibagi 2 sama dengan 3. Karena 2 ini pindah ke sebelah, ya, menjadi pembagi. Oke, kita lanjut. Bagaimana ketika misalnya pecahan seperti poin selanjutnya? Ya, kita lanjut ya. Jadi kita langsung contoh aja ya teman-teman. Jadi A per B sama dengan C. Maka ketika sebelah A sama dengan C kali B. Kita berikan contoh. Misalnya 3 bagi 4. Per 4 sama dengan yang mudah-mudah aja. Dulu. Soalnya 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi kalau kita mau pindahkan teman-teman yang duanya ini, ya kita mau pindah ke sebelah, maka dia menjadi pengali. 3 kali 2, jadi ini kita hilangkan, maka sama dengan 6 sama dengan 3 kali 2. Berarti sama dengan 6. Seperti itu ya teman-teman ya. Namun kalau kita mau memindahkan B-nya akan berbeda lagi teman-teman. Ya. Oke, dengan soal yang sama, misalnya ya 6 dibagi 2 sama dengan ya, nah, sama dengan C. C-nya itu adalah 3. Kalau kita mau pindahkan ya 6-nya, maka dia konsepnya 6 pindah, dia menjadi pengali 3 kali 6. Kemudian 6 ini digantikan 1. Kenapa 1? Sebenarnya di sini adalah 1 kali 6 sama dengan 6. Karena namanya pindah, ya. Dan ini penyebut biasanya kita ambil 6-nya ke sebelah, kemudian meninggalkan 1. Jadi tinggal 1/2. 1/2 sama dengan 3 kali 6. 8. Maaf. 6/2 sorry. 1/2 sama dengan 3 kali di sini ya 18 ya. Maaf. Oke, kayaknya konsep ini kita tidak bisa gunakan ya teman-teman. Kita langsung lanjut aja. Karena kalau hasilnya dikhawatirkan, kalau misalnya kita lanjut misalnya 6 dibagi 2 ya.
Oh, maaf teman-teman. Ada sedikit kesalahan di sini rumusnya C, maka ketika dipindahkan sama dengan 1B, ya 1B sama dengan C per A, ya. Jadi dibagi. Jadi kita lanjut, misalnya 6/2 sama dengan 3, ya 3. Kita pindahkan teman-teman, ya 6/2 kita pindahkan ke sebelah, berarti dia menjadi maaf 6 kita pindahkan maka 3/6, ya. Jadi karena di sini tinggal 6, berarti 1 kita 1/2 sama dengan 3/6. Ya, maka sama ya. 3/6 dikecilkan sama dengan 1/2. Oke. Jadi konsep ini ya, teman-teman ketika pindah, saya hapus dulu. Ya, jadi ini sedikit telur ya teman-teman. A per B sama dengan C, sama artinya kalau dipindahkan 1/B itu maaf bukan dikali tapi C dibagi per A. Ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini untuk penjumlahan ya. A per B ditambah C per D sama dengan A D ditambah B C atau B D. Oke, tapi kita bisa menggunakan sebenarnya konsep kupu-kupu. Kalau dalam kita masukkan ya misalnya angka 2 ya ditambah 3 dikali 1/2. Jadi teman-teman harus paham, maaf, mesin tambah. Jadi teman-teman harus paham dulu, untuk mendapatkan penyebutnya, kita tinggal mengalihkan 3 dikali 2 sama dengan 6. Kemudian konsep kupu-kupu kita bisa gunakan, teman-teman. Ya, jadi 2 kali 2 sama dengan 4. Ditambah, ya kita lagi ambil konsep kupu-kupu. 3 kali 1 sama dengan 3. Maka jawabannya adalah 7/6. Oke, sama konsepnya teman-teman ketika melakukan pengurangan itu tinggal misalnya ya 2/3 dikurang 1/2. Jadi untuk penyebutnya teman-teman harus mengalihkan dulu ya, 3 kali 2 sama dengan 6. Kita bisa sudah menggunakan konsep kupu-kupu ya, ini dikalikan 2 kali 2 4. Karena di sini kurang, maka di sini juga kurang teman-teman. Ya, kemudian 3 dikali 1 sama dengan 3. Jadi kita menggunakan konsep kupu-kupu. Jadi sama dengan 4 kurang 3 1/6. Ya. Bagaimana kalau perkalian teman-teman? Langsung saja. A per B dikali C per D sama dengan AC per BD. Jadi langsung aja untuk perkalian, kita langsung masukkan saja 3/2 dikali 4/5. Jadi konsepnya penyebut, pembilang dikali pembilang, penyebut dengan penyebut. Jadi tinggal dikali aja. Jadi 3 kali 4 sama dengan 12. Kemudian 2 kali 5 sama dengan 10. Selesai. Kalau pembagi itu kita bisa menggunakan konsep kupu lagi ya. Misalnya sama 3/2 dibagi 4/5. Ya, kita bisa menggunakan konsep kupu-kupu. Tapi kalau tadi pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, sekarang dibalik ya, karena konsep kupu-kupu. Pertama, ini 3 kali 5 ya, berarti 15. Kemudian 2 kali 4 sama dengan 8. Maka jawabannya 15/8. Ya. Oh, maaf, ini untuk pembagian, teman-teman. Ini untuk pembagian. Ya. Ya, ini untuk pembagian, teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu, teman-teman. Kita langsung lanjut. Selanjutnya, ya. Untuk hitung campuran, teman-teman ingat. Yang pertama, selesaikan yang di dalam kurung dulu ya. Jadi kalau misalnya banyak soal, kemudian seperti yang nomor contoh yang nomor 1,
utamakan menyelesaikan yang hitungan dulu. Misalnya 4 dalam buka kurung 4 dikali 5 tutup kurung dikurang 2, maka selesaikan dulu ini. 4 kali 5 ya 20 dikurang 2 18. Bagaimana kalau teman-teman melakukan ya tidak menyelesaikan dalam kurung? Biasanya karena ini ada dalam kurung ya harus ya dalam kurung dulu. Oke, konsep yang kedua, jika ada dalam perhitungan, dahulukan menyelesaikan perkalian dan pembagian dulu, baru kurang dan tambah. Contohnya misalnya, 4 dikurang 5 kali 6 ditambah 10 bagi 5. Di sini kita menemukan ada pengalian dan pembagian. Maka 5 kali 6 dan 10 kali 5. 5 kali 6, 30, ya. Dan 10 bagi 5 sama dengan 2. Jadi 4 dikurang 30 ditambah 2 sama dengan minus 4. Bagaimana? Biasanya kita akan kebingungan ya teman-teman. Ribet sekali misalnya. Teman-teman jika misalnya 4 dikurang 5 sama dengan minus 1. Kemudian dikali 6 sama dengan minus 6. Ditambah 10 ya. Ditambah 10 sama dengan minus 4. Kemudian dibagi 5. Itu pun hasilnya belum tentu sesuai dengan 24 ini. Sudah ribet, tidak sesuai. Jadi teman-teman harus pandai-pandai memilah dulu yang mana yang kali, yang mana yang kali. Ya. Kemudian untuk nomor 3, melakukan pengelompokan yang hasilnya bisa 0 atau bisa dibagi. Jadi teman-teman bisa lihat ya. 36 ditambah 12 ditambah 4 dikurang 36. Ya, sebenarnya walaupun saya tidak melakukan pengelompokan, bisa kita melakukan eliminasi. Di mana di sini ada bilangan positif. Di sini ada negatif. Ya kan? 36 dikurang 36, di 36 dikurang 36 itu kan sudah 0. Saya hapus aja. Kemudian di sini ada lagi ternyata 12 dikurang 12. Ya, karena hasilnya 0, hapus saja. Jadi jawabannya tinggal 4. Sama aja ya teman-teman kalau saya belum melakukan pengelompokan. 36 dikurang 36 ditambah 12 dikurang 12 ditambah 4. Jadi 0 ditambah 0 ditambah 4. Jadi sistem eliminasi ini juga bisa digunakan jika ada plus ada negatif. Sekarang hasilnya 0. Ya, sama kasusnya dengan pengalian teman-teman. Ketika teman-teman menemukan sesuatu yang bisa dibagi, itu sederhanakan aja sehingga lebih mudah dalam menyelesaikannya. Coba bayangkan kalau misalnya soal selanjutnya ya, ini 42 kali 15 dibagi 21. Harus mengali dulu 42 kali 15, kemudian dibagi. Oh, ternyata saya menemukan teman-teman di sini ada sesuatu yang bisa dibagi, yang mana? 42 dibagi 21. Jadi saya bagi dulu. 42 dibagi 21 yaitu 2 ya. Jadi tinggal 2 kali 15. Iya, gitu ya. Lanjut. Untuk contoh 1, kita menggunakan sistem itu, teman-teman. Ya, kita sudah langsung soal ya. Untuk sistem 1, kita langsung kepada ya, yang mana yang kemudian bisa dibagi-bagi. Oke, di sini kita mendapatkan 10 dibagi 5 itu akan jauh lebih mudah ya, teman-teman. Maka 10 bagi 5 itu hasilnya 2 dikali 4 ya. Ini hasilnya 2 dikali 4 sama dengan 8. Jadi mudah sekali, teman-teman. Lanjut kepada 15 kali 12 dibagi 6 ditambah 27 bagi 3. Waduh, rumit sekali, teman-teman. Tapi ketika kita menemukan, oh 12, langsung aja. 12 bisa dibagi 6. Oke, 12 dibagi 6, ini ya. Ini sama dengan 2. Kemudian 27 dibagi 3, ini sama dengan 9. Jadi kita menemukan 8 kali 2, ya, ditambah 9. 16 ditambah 2, maaf, 6, jadi 8 kali 2, 16. 16 ditambah 9, maaf, 16, ya. 16 ditambah 9 itu 25. Jadi 25 ya. 25. Oh, maaf teman-teman. Di sini oke, maaf. Di sini 18 ya. 18 kali 2 itu 36 ditambah 9, maka hasilnya adalah 45. Maaf teman-teman. Oke, lanjut. 28 dikali 2, 24 dibagi 14. Wow, lebih sulit lagi ya. Tapi ternyata teman-teman, di sini ada sesuatu yang bisa kita bagi. Itu 28 ternyata dibagi 14 sama dengan
2. Jadi tinggal kita masukkan 2 dikali 2, 24 itu sama dengan 448. Ya. Oke. Kita lanjut teman-teman. Ya. Untuk ini kalau kita menghitungnya sebenarnya teman-teman terlalu rumit teman-teman ya. Jadi kita coba menggunakan konsep 6 ini aja. Kita ambil ini aja teman-teman. Jadi konsep itu 62 dikurang 18, kita sederhanakan aja, dikurang 12 ditambah 24. Ya, ditambah. Jadi 62 dikurang 12 ya kita bisa demikian aja, 62 dikurang 12 sama dengan 50 ya. Minus 18 ditambah 24 itu sama dengan 6 ditambah 6. Berarti kita dapat 56. Yang mana mendekat teman-teman? Itu A. Lanjut. Jadi tadi kita sudah belajar tentang mendistribusikan ya. Jika diketahui 16x dikurang 7 sama dengan 12x dikurang 5, maka dia x berapa? Ya, kita menggunakan tadi. Kita tinggal memindahkan ya. Karena misalnya kita pindahkan 16x itu kita mau pindahkan. Ya, maka sama dengan 16 oke. 16x sorry tinggalnya ada. Oke, kita coba aja ya, kita sederhanakan aja soal. Misalnya x dikurang 7 sama dengan ya 4 ya 4 dikurang 3 dikurang x sama dengan berapa? Kita sederhanakan aja. Kita sederhanakan aja, kita pindahkan x ya, kita pindahkan x-nya ke sini, berarti x tambah x, kemudian 3, kita pindahkan minus 7 ke sebelah, jadi tambah, maka sama dengan 10 ya. Di sini kita temukan 2x, maka x sama dengan 10 bagi 2 sama dengan 5. Kita rubah ya. Misalnya ini contoh soal aja. Oke, lanjut. Bagaimana diketahui persamaan 8A ditambah 6B sama dengan 9? Jika B adalah minus 1, maka nilai 8A adalah apa? Ya, di sini kita tahu ya. Yang ditanyakan adalah 8A. Kita langsung saja 8A ya ditambah 6. Kita sudah tahu B adalah minus 1. Sama dengan 9. Jadi tinggal 8A ditambah minus 6 sama dengan 9. Minus 6 kita pindahkan ke sebelah, maka 8A sama dengan 9 ditambah 6 sama dengan 15. Ya, jawabannya adalah 15. Oke, lanjut. Diketahui persamaan 6x dikurang 1. Jika diketahui minus 2x sama dengan 4x dikurang 6. Yang ditanyakan di sini, teman-teman, ya. Ya. Oke, karena di sini tidak ada pertanyaan, maka kita langsung 6x dikurang 1. Jika diketahui minus 2x sama dengan 4x. Jadi kita harus cari dulu ya, berapa 6x-nya. 6x ini kita bisa peroleh dari sini. Berapa jumlah 6x? Minus 2x sama dengan 4x dikurang 8. Berarti, ya, ya minus 2x. Kita pindahkan 4x-nya. Karena dia di sini positif, maka dipindahkan, maka dikurang 4x sama dengan minus 8. Ya, teman-teman. Kemudian, ya,
minus 2x dikurang 4x sama dengan minus 6x sama dengan minus 8. Jadi kita buang minusnya untuk mendapatkan 6x. Tadi sih juga minus, kita sama-sama minus ya. Jadi 6x sama dengan 8. Jadi kita sudah tahu berapa 8. Jadi 8, jadi sekarang kita masukkan 6x dikurang 1. 8 dikurang 1 sama dengan 7. Jadi jawabannya adalah 7. Oke. Ini sama aja ya. Oke, kita lanjut kepada hasil dari 4/7 ditambah 2/3. 4/2 ditambah 2/3. Kita tadi menggunakan untuk penyebut, itu kita tinggal kali. 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian untuk yang di atas pembilangnya, kita bisa menggunakan konsep kuku-kuku. 4 kali 3 sama dengan 12. Kemudian 2 kali 2 sama dengan 4. Ingat, tambah. Ditambah 4 sama dengan ya 16/6. Oh, maaf ya. Di sini soalnya 7. Berarti 7 kali 2 adalah 14. 12 ditambah 14 sama dengan 30. 30/6. Maaf, berarti 7 kali 3 ya. Maaf, ini 21. Oke, atau kita ulang aja deh. Ya, sorry. Saya tidak. Oke, kita ulang aja. 4 ya per 7 ditambah 2/3. 7 kali 3 untuk penyebut sama dengan 21. Kemudian kita silang ya menggunakan kupu-kupu. 4 kali 3 12 ditambah 7 kali 2 ya. 7 kali 2 14 sama dengan 36 dibagi 21. Oh, di sini belum ada jawabannya ya teman-teman. Maka kita bisa kecilkan di masing-masing dibagi 3. Ya. 36 dibagi 3 sama dengan 12. 21 dibagi 3 sama dengan 7. Jadi jawabannya adalah 12/7. Kita lanjut kepada contoh yang 8. Waduh, rumit sekali ya. Oke. Tapi kita selesaikan dulu teman-teman yang ini. Ya, kita langsung 2/3 dikali 3/5. Ya, kita langsung saja 2 kali 3 6, 3 kali 5 15. Ya. Kemudian kita masukkan 3 kurang 2. 3 kurang 2, 3/2 dikurang 6/15. Jadi ini dikali dulu untuk mendapatkan penyebutnya 30. Kemudian ini kita menggunakan konsep kubu 3 kali 15 sama dengan 4, 5, 2 dikurang 2 dikali 6 sama dengan 12. Jadi 45 kurang 12, 33/30. Oke, jawabannya adalah D. Oke, itu saja teman-teman. Jadi kesimpulannya, sesulit apapun perhitungan, jika kita pahami konsep dasarnya, maka dengan sendirinya akan menemukan cara yang sederhana dan menyelesaikan. Sekian dari saya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.